Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember mendatang, namun penyelenggaraan pilkada kali ini menjadi sorotan tajam. Kenapa? Karena digelar masih di tengah wabah atau pandemi. Nah, agar pemilihan kepala daerah bisa berjalan aman, pilkada harus digelar dengan penegakan protokol kesehatan. Lalu apa saja aturan yang berlaku saat Anda, masyarakat, melakukan pencoblosan pada minggu depan? Berikut kami tampilkan data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia adalah aturan nyoblos di masa pandemi. Jadi sudah ada aturannya, kita lihat ini dia aturannya. Semua sudah tercantum dalam perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota dan juga wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease atau COVID 2019. Ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya. Kita lihat ini dia yang pertama. Kalau di normalnya sebelum masa pandemi, ini jumlah pemilih yang nyoblos di TPS atau tempat pemungutan suara kan biasanya 800 orang maksimal. Nah, kalau sekarang nanti minggu depan di masing-masing TPS itu dibatasi, jadi hanya maksimal 500 orang saja atau 500 orang pemilih. Kemudian yang juga dibatasi adalah waktu, soal waktu kehadiran dari Anda pemilih yang diatur. Jadi ini dimaksudkan atau ditujukan agar meminimalisir terjadinya kerumunan. Jadi waktu ini akan dibatasi secara bergantian, nanti setiap jam akan diatur, jadi nggak numplek, jadi nggak numpuk gitu ya, di 1 jam semuanya banyak sekali ngantri di situ. Lalu jarak antara pemilih yang satu dengan pemilih lainnya, selain tadi dibatasi di dalam situ, ini juga diatur. Minimal adalah 1 meter, tidak hanya antar pemilih dengan pemilih, tapi juga pemilih dengan petugas KPPS. Itu juga diatur atau dibatasi minimal 1 meter. Kemudian yang juga dilarang adalah nggak boleh salaman pastinya ya. Nggak boleh salaman, tidak ada kontak fisik, semuanya harus social distancing. Pemilih dengan pemilih no shake hands, nggak boleh salaman. Pemilih dengan petugas KPPS juga nggak boleh salaman. Lalu TPS wajib sifatnya untuk menyediakan tempat cuci tangan. Fasilitas cuci tangan yang memadai seperti wastafel. Jadi kalau misalnya Anda nanti datang ke TPS minggu depan, Anda diwajibkan harus cuci tangan dulu sebelum dan juga sesudah nyoblos ya. Dan di TPS juga wajib menyediakan tisu kering. Lalu berikutnya yang juga wajib pastinya 3M adalah menggunakan masker. Jadi Anda datang ke TPS harus pakai masker, begitu juga petugas KPPS-nya harus pakai masker. Bahkan petugas KPPS ini disediakan masker sebanyak 3 buah atau 3 masker selama dia bertugas di tempat pemungutan suara tersebut. Nextnya, ini banyak banget aturan nyoblosnya. Lalu berikutnya, petugas KPPS ini wajib mengenakan sarung tangan. Harus pakai gloves gitu ya, harus pakai sarung tangan selama dia bertugas di TPS. Begitu juga pemilih atau Anda yang nyoblos, ini juga disediakan sarung tangan sekali pakai ketika Anda ada di TPS. Lalu Anda juga diharuskan, ini sangat baik sih, membawa alat tulis sendiri ya. Jadi Anda harus bawa alat tulis sendiri, jadi nggak usah minjem-minjem, lebih baik supaya safe, supaya aman pastinya juga. Nah, nanti petugas KPPS yang bertugas di TPS tersebut harus menjalani rapid test. Jadi dipastikan safe-nya atau safety gitu, sebelum bertugas di TPS harus jalani rapid test dulu untuk memastikan bahwa aman dari COVID-19. Lalu berikutnya di tempat pintu depan masuk ke TPS, ini juga disediakan alat pengecek atau pengukur suhu tubuh. Kalau misalnya Anda pemilih gitu ya, suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat, Anda dipersilahkan untuk mencoblos. Jadi tetap boleh mencoblos di TPS tersebut, tapi ada bilik suara khusus buat Anda yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Pastinya juga untuk menjamin keamanan, TPS harus didisinfeksi atau dilakukan penyemprotan disinfektan baik sebelum maupun sesudah. Jadi sebelum dan sesudah proses pencoblosan ini
si TPS ini akan disemprot disinfektan, kemudian juga akan secara berkala, ada mekanisme ketika pemilih datang, pemilih pulang, itu juga akan rajin disemprot disinfektan. Nah, sekali lagi kalau misalnya untuk nyoblos, Anda kan biasanya pamer tinta tuh di jari ya, nyelup-nyelup tinta gitu di jari tangan Anda. Kalau kali ini tidak lagi mencelupkan jarinya. Anda tidak akan lagi diminta untuk mencelupkan jari Anda ke botol tinta, melainkan tinta tersebut yang akan diteteskan oleh petugas. Jadi kalau misalnya nanti 9 Desember Anda datang ke TPS, Anda wajib mengingat aturan ini dan jangan bingung karena memang aturan ini dibuat untuk keamanan dan juga keselamatan kita semua.